Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina dengan NIM 234030037. Saya berasal dari kelas MBSA. Di sini, saya membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Syariah, di mana saya akan mengangkat tema mengenai manajemen sumber daya insani atau yang biasa kita kenal dengan nama MSDI. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah MSDI dan implementasinya dalam dunia bisnis. Materi yang pertama adalah pengertian. Manajemen SDI berbasis Islam atau Islamic Human Capital Management berarti penerapan hukum, nilai, atau prinsip Islam dalam mengatur SDI dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau berbagai jenis institusi publik lainnya. Nah, berikutnya, MSDI secara makro dikategorikan sebagai penduduk yang sudah masuk dalam angkatan kerja. Lebih rincinya, MSDI dalam pengertian mikro adalah SDI merupakan aset berharga bagi organisasi. Yang kedua, SDI adalah penggerak organisasi untuk mencapai tujuan, produktivitas, dan profitabilitas. Yang terakhir, SDI merupakan makhluk yang diciptakan Allah dengan berbagai potensi. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 30, di mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berdasarkan ayat tadi, kita bisa tahu bahwa manusia sebenarnya memiliki kekuatan atau potensi untuk berubah sesuai keinginannya. Entah misalkan menjadi dokter, guru, maupun dalam perusahaan menjadi manajer perusahaan yang baik. Yang berikutnya adalah konsep perbedaan MSDI dan MSDM. Konsep utama SDI mengatakan bahwa yang memiliki peran utama dalam organisasi adalah manusia, bukan mesin atau aset berbentuk fisik. Banyak organisasi yang kolaps karena memandang SDI tidak terlalu penting. Hal ini dikarenakan MSDI dan MSDM memang memiliki objek yang sama, yaitu manusia, tetapi keduanya itu memiliki perbedaan yang substansial, yaitu MSDM melakukan pendekatan melalui pandangan tradisional, yaitu karyawan dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, manajemen personalia yang berfokus pada pengoptimalan input dari tenaga kerja melalui rekrutmen, pemberian tugas kerja, dan lainnya. Sedangkan MSDI melakukan pendekatan dengan ilmu yang lebih modern dan memandang bahwa sumber daya insani atau tenaga kerja merupakan aset yang berharga bagi perusahaan yang harus dipelihara dan dikembangkan dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Manajemen sumber daya insani mempunyai tugas untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Yang berikutnya adalah kegiatan MSDI. Karyawan SDI menuntut lebih banyak pekerjaan mereka dan merespons dengan baik kegiatan manajemen yang memberi mereka kendali lebih besar terhadap kehidupan mereka. MSDI terdiri dari berbagai kegiatan, yang termasuk pertama, peraturan ketenagakerjaan harus memastikan hak pekerja terlindungi. Yang kedua, analisis pekerjaan harus memastikan kesesuaian antara kemampuan dan tugas. Yang ketiga, perencanaan SDI harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan pekerja. Yang keempat, desain pekerjaan harus memfasilitasi pengembangan karyawan. Dan yang kelima adalah perekrutan harus berdasarkan kemampuan dan keahlian. Yang berikutnya dalam kegiatan MSDI adalah 6. Penilaian kinerja harus adil dan transparan. Yang ketujuh, kompensasi harus sesuai dengan kontribusi dan prestasi. Yang kedelapan adalah pelatihan dan pengembangan.
di mana hal ini pelatihan harus memfasilitasi pertumbuhan karyawan dengan baik. Yang kesembilan, hubungan karyawan harus harmonis dan saling menghormati. Yang kesepuluh adalah keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan, di mana organisasi atau perusahaan harus memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tujuan MSDI. Dalam berbagai buku dan jurnal telah disebutkan beberapa tujuan dari manajemen sumber daya insani atau MSDI, yaitu yang pertama, mengoptimalkan potensi karyawan. MSDI bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi karyawan secara maksimal sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif terhadap tujuan organisasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Dengan mengelola daya insani secara efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keseluruhan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. MSDI juga berfokus pada menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung yang dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Yang terakhir, memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks MSDI, penting untuk memastikan bahwa praktik manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir adalah penerapan MSDI Wardah Cosmetics. Contoh perusahaan yang menerapkan MSDI ini adalah Wardah Cosmetics dari PT Paragon Technology dan Innovation, di mana Wardah Cosmetics ini berada di sektor kosmetik halal. Contoh penerapan yang dilakukan adalah pertama, menerapkan budaya kerja Islami dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Yang kedua, memberikan fasilitas ibadah dan pengembangan spiritual bagi karyawan. Dan yang terakhir, mengutamakan kesejahteraan karyawan melalui kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam presentasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.